Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 18 April 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang diberikan secara personal ini. Maka mari kita song-song kasih Tuhan secara khusus hari ini dengan mengawalinya melalui sabda Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus pun menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percakapan rohani dengan Nikodemus dilanjutkan lagi dalam Injil pada hari ini. Yesus telah sampai pada pewartaan tentang keselamatan sekaligus juga tentang identitasnya. Saudara-saudara, kisah ini menegaskan bahwa setiap pribadi yang mau terbuka dan dibentuk oleh Tuhan akan menerima berkat dalam perkembangan imannya. Yesus mengajarkan tentang keselamatan manusia yang terletak pada kehadirannya. Yesus ingin agar Nikodemus mempunyai kesadaran atas apa yang selama ini diimani di dalam agamanya. Demikianlah, setiap orang yang kusyuk beragama dituntut juga untuk memiliki iman dalam kejernihan rohani. Artinya, bukan sebatas taat menjalankan peraturan, tetapi mempunyai refleksi rohani yang semakin menunjang semangat hidup sehari-hari. Pengalaman rohani Nikodemus ini semoga bisa kita temukan pada hari ini. Kita bisa berdialog secara pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan indikasi keselamatan yang direncanakannya. Itulah tanda bahwa kita bisa mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan sendiri, bahwa Tuhan senantiasa memberi kita jalan yang harus dilalui. Dan ini juga sebagai bukti betapa Tuhan menuntun kita setiap hari. Maka saudari-saudara, kita mohon rahmat agar punya keterbukaan hati seperti Nikodemus, sehingga hari ini pun kita merasakan bagaimana Tuhan yang hadir, yang menyapa dan berbicara kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang menjadi muara atas hidup kami. Kepadamulah kami akan menuju. Maka tolonglah agar hati kami juga terarah padamu setiap kali kami melakukan aktivitas hari ini. Semoga kami semakin merasakan kehadiran-Mu dan akhirnya mengalami kesatuan dalam dialog rohani dengan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi penuntun kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala karya kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.